Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada semester 1 ini kita akan mempelajari teks cerita pendek. Saya percaya bahwa kalian sudah pernah membaca teks cerita pendek atau bahkan menuliskannya. Bisa jadi karena hobi dari kalian masing-masing atau mungkin tugas dari Bapak Ibu Guru. Dengan menulis teks cerita pendek, jika bisa dipublikasikan, maka kalian akan mendapatkan keuntungan dari publikasi tersebut. Baik, anak-anakku, kita mulai dengan definisi dari cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Panjang cerita pendek berkisar antara 500 sampai 10.000 kata. Ciri-ciri cerita pendek yang pertama, panjang karangan maksimal 10 halaman. Yang kedua, habis dibaca sekali duduk. Maksud habis dibaca sekali duduk, untuk membaca cerita pendek tidak membutuhkan waktu lama atau berhari-hari. Hanya sekali duduk saja cerita itu sudah bisa diselesaikan. Yang ketiga, dalam sebuah cerita pendek hanya ada satu konflik. Yang keempat, perwatakan tokoh ditulis secara singkat. Cerita pendek memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun karya sastra dari dalam atau unsur yang berada di dalam karya sastra itu sendiri. Tema merupakan ide dasar dalam sebuah cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Yang kedua, latar. Latar itu dibedakan menjadi dua, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar merupakan setting dalam cerita pendek. Latar tempat menunjukkan di mana tempat cerita itu berada. Latar waktu menunjukkan kapan waktu terjadinya peristiwa, dan latar peristiwa yaitu apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah teknik atau cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter dalam cerita tersebut. Penokohan ini dapat dibedakan menjadi 3 karakter, yaitu tokoh protagonis atau tokoh yang baik, tokoh antagonis atau tokoh yang jahat, dan tokoh tritagonis atau tokoh yang netral. Yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Sudut pandang dibedakan menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Yang kelima adalah alur atau plot. Alur adalah pola pengembangan atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita. Alur dibedakan menjadi 2, alur maju atau progresif dan alur mundur atau regresif. Alur maju, cerita dimulai dari masa kini menuju ke masa yang akan datang. Sedangkan alur mundur dimulai dari masa kini menuju ke masa lalu. Yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Umumnya amanat itu tersirat. Itu adalah unsur intrinsik dalam cerita pendek. Selanjutnya yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar cerita pendek, tetapi kehadirannya berpengaruh terhadap cerita tersebut. Yang termasuk di dalam unsur ekstrinsik antara lain adalah latar
belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan pandangan ideologi suatu masyarakat pada negara. Contohnya adalah kondisi politik dan kondisi ekonomi. Kemudian yang kedua, latar belakang pengarang atau penulis merupakan riwayat hidup penulis atau pengarang cerita tersebut. Misalkan saja latar belakang pendidikannya, latar belakang agamanya, maupun latar belakang aliran sastranya. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Sebuah cerpen dituliskan oleh pengarangnya tentu saja memiliki banyak nilai agar bisa diambil pelajarannya dari masyarakat yang membaca. Nilai yang dimaksudkan adalah nilai yang merupakan unsur ekstrinsik, meliputi nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Kita lanjutkan. Di dalam cerita pendek itu ada struktur teks cerita pendek, meliputi orientasi, komplikasi, dan resolusi. Pada bagian orientasi dalam sebuah cerita pendek merupakan bagian pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat, peristiwa maupun suasana dan alur cerita. Sedangkan pada bagian komplikasi memuat masalah atau konflik yang timbul dalam cerita pendek tersebut. Kemudian yang ketiga adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita. Baiklah anak-anakku, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan di pagi hari ini. Jika ada di antara kalian yang belum jelas dengan apa yang sudah saya sampaikan, bisa kalian tanyakan secara langsung. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.